Oke, jadi saya mulai perkuliahan malam hari ini. Nah, untuk hari ini saya akan melanjutkan materi minggu lalu. Minggu lalu belum selesai ya. Yang minggu lalu kita sudah bahas use case diagram. Nah, itu lanjutannya itu ada use case specification. Nah, yang ini belum ya. Jadi use case specification ini apa? Nah, sebelumnya review dulu. Kita sudah belajar cara buat use case diagram seperti ini. Ya, di mana komponen-komponen itu ada aktor, ada use case, ada relasi ya. Nah, relasi itu dibagi jadi 3, ada extend, include, sama generalisasi atau generalization gitu bahasa Inggrisnya. Kemudian ada aktor juga ya, ini ada aktor. Sama lagi satu ada batasan sistem ya. Itu adalah komponen-komponen penting yang harus ada gitu ketika kita membuat sebuah use case diagram. Nah, selanjutnya setelah kita buat use case diagram, jadi buat seperti ini, membuat seperti ini saja ternyata tidak cukup ya. Buat gini aja sebenarnya nggak cukup, jadi harus dibuat spesifikasinya. Nah, jadi di sini di use case specification ini dia dibedakan jadi 2 ya. Ada high level use case sama expanded use case. Jadi ada 2 ini ya, high level sama expanded. Nah, high level itu yang kayak gimana? Kalau high level itu dia menggambarkan use case itu secara singkat. Kalau yang expanded, dia lebih detail dari high level. Itu aja bedanya. Nah, fungsinya apa? Expanded itu dibuat itu untuk mendapat pengertian yang lebih dalam tentang suatu proses dan kebutuhan atau requirements yaitu apa gitu. Jadi biar lebih detail lagi. Oke, nah itu yang expanded. Kalau dilihat di sini tentunya berbeda ya. Nah, yang high level dia singkat, sangat singkat. Yang expanded dia ada goal in context ya, lebih banyak dia tahapannya sampai ada dia bagian alternative course of events. Oke, kita bahas yang high level dulu. Nah, karena dia sangat singkat, kita pakai contoh di sini adalah use case menarik uang cash dari ATM. Jadi untuk high level komponennya tuh ada use case, aktor, sama description ya. Cuma 3 aja. Use case, aktor, sama description. Jadi ada use case, actor, sama description. Use case-nya apa? Nah, sebagai contoh di sini, use case-nya adalah menarik uang cash dari ATM. Itu use case-nya. Kemudian aktornya siapa? Tentunya yang menarik uang cash dari ATM itu adalah customer bank ya. Jadi aktornya itu adalah customer banknya. Deskripsinya apa? Jadi deskripsinya adalah customer bank pergi menuju mesin ATM, melakukan identifikasi dan menarik uang cash. Udah, dia cuman gitu aja yang high level deskripsinya. Jadi singkat, cuman ada 3 aja ya, use case, aktor, sama description. Kalau yang high level ya dia ada use case-nya apa, kemudian ada goal in context. Kalau tadi kan cuman use case, aktor, sama description ya. Yang ini ada use case, ada goal in context-nya, kemudian ada primary actor atau secondary actor-nya. Jadi seandainya aktor utamanya siapa, kemudian aktor yang berperan sebagai secondary-nya siapa gitu ya. Nah, di sini kan yang ada cuma primary aja yaitu customer bank. Nah, nama use case-nya apa? Menarik uang cash dari ATM. Ini yang expanded ya, yang lebih detail atau versi detailnya dari high level. Goal in context-nya apa gitu. Jadi tujuannya apa? Tujuannya dari use case-nya ini adalah untuk memberikan customer bank dapat menarik uang cash dari mesin ATM. Jadi begitu goal in context ya. Jadi tujuannya gitu ya, tujuan use case-nya. Primary actor-nya adalah customer bank. Terus di sini ada 2 kolom ya. Ada 2 kolom, typical course of events, actor action, sama sistem respon. Jadi di sini typical aktor ini adalah tahapan-tahapannya. Jadi merisi tahapan-tahapan ketika si customer bank ini ingin menarik uang cash dari ATM. Jadi tahap pertama, use case ini dimulai saat customer bank tiba di mesin ATM. Jadi kolom yang sebelah kiri ini itu menunjukkan aktivitas yang dilakukan sama customer bank.
gitu. Jadi atau aktivitas yang tidak melibatkan sistem gitu ya. Istilah lain yang saya katakan. Yang sebelah kiri nih, kolom kiri ini menunjukkan aktivitas yang dilakukan oleh customer bank tanpa perlu berinteraksi sama sistem. Nah, yang sebelah kanannya ini adalah respon dari sistemnya. Jadi aktivitas yang berkaitan sama sistem. Jadi yang pertama, use case ini dimulai saat customer bank tiba di mesin ATM. Jadi tahapan pertamanya itu. Kemudian yang kedua, nah di sini kan nggak ada sistem respon ya, karena memang dia belum berinteraksi nih, si customer bank ini belum berinteraksi. Kalau seandainya dia sampai sini sudah langsung berinteraksi, ya ada nanti yang keduanya tuh dia di sebelah sini. Nah di sini masalahnya adalah si customer bank ini belum sampai pada tahap berinteraksi sama sistem ATM-nya gitu. Sehingga yang kedua adalah masuk ke typical course of events ya, jadi after action-nya apa. Nah ini ya, typical course of event itu ada dua maksudnya di sini, ada after action sama sistem respon. Yang after action-nya, jadi yang berhubungan sama aktor, kemudian customer bank itu memasukkan kartu ke mesin ATM. Jadi kan dia udah nyampe nih di ATM. Selanjutnya dia memasukkan kartu ke mesin ATM. Itu langkah keduanya ya. Dia masih di aktor action, jadi ini masih di aktor actionnya. Tahap ketiga itu mesin menampilkan form identifikasi. Nah baru tuh ada respon sistemnya ya. Jadi setelah si customer bank ini memasukkan kartunya dia ke dalam mesin ATM, tentunya harus ada respon dari sistem. Jadi yang ketiga nih, responnya adalah mesin menampilkan form identifikasi. Jadi masukkan gitu pin ATM-nya berapa gitu ya. Pilih bahasa dulu ya, habis itu baru masukkan pin ATM. Nah, lanjut lagi. Jadi dia panjang ini ya, yang expanded benar-benar detail ya. Ketimbang yang high level. Kalau yang high level tadi cuma 3 itu aja. Langkah keempat, berarti masuk ke after action ya. Customer menginputkan data identifikasi. Ya kayak pin ATM tadi. Yang kelima, sistem memverifikasi data customer. Jadi sistem itu langsung memverifikasi data yang sudah diinputkan sama customer banknya. Nah ini masih nih, habis dari tahap kelima, di tahap keenam masih nih, nunggu respon dari sistem. Sistem menampilkan menu pilihan penarikan ya, jadi ada pilihan kan. Nah bagi yang udah, saya rasa di sini mungkin beberapa sudah ada yang pernah narik uang secara cash gitu ya dari ATM. Setelah dia memverifikasi data kan langsung tuh nampilin pilihan penarikannya apa. Apakah mau cari informasi jumlah saldo atau mau langsung narik. Kemudian apakah penarikannya itu jumlah lainnya gitu ya. Kan ada yang ditentukan mau narik 50.000, 100.000 gitu ya pakai lipatannya dia atau dengan pilihannya kita sendiri gitu. Jadi kita milih itu di sana. Nah ini masih respon dari sistem ya. Baru yang ketujuh itu customer memilih menu penarikan. Yang kedelapan, customer menginputkan nominal penarikan. Jadi setelah dia milih, misalnya dia mau narik uang, berarti dia langsung menginputkan gitu ya nominal penarikannya berapa. Baru sistem respon, sistem mengeluarkan cash dari jumlah nominal penarikan. Yang ke-10 masih sistem respon, sistem mengeluarkan kartu ATM dan bukti tanda penarikan. Yang ke-11, customer menerima kartu dan bukti tanda penarikan ya. Nah ini yang terakhir nih 11. Nah, kalau kalian lihat di sini ada alternative course of events ya. Tadi ada typical course of event. Untuk yang typical course of event itu tadi ada 2. Ini sebenarnya tabelnya jadi 1 di sini ya. Nah, ini harusnya jadi 1 gini. Jadi ada actor action sama sistem respon. Kemudian di bagian paling bawah itu ada alternative course of events. Jadi di sini alternative course of events itu isinya apa? Isinya itu adalah apa alternatif jika terjadi kegagalan pada salah satu line ini gitu ya, atau pada salah satu tahapan ini. Di sini kan ada 11 tahapan ya totalnya, sampai yang terakhir tahapan ke-11 itu adalah customer menerima kartu dan bukti tanda penarikan. Nah di sini alternatifnya adalah line keempat, jadi tahapan keempat nih. Kita lihat dulu tahapan keempat apa? Customer menginputkan data identifikasi. Nah jika verifikasi gagal, ini ada. Jadi dia dikasih alternatifnya ya. Jika seandainya verifikasi itu gagal, maka data yang diverifikasi itu salah, sistem memberikan 3 kali kesempatan gitu ya. Jadi dikasih 3 kali kesempatan. Seandainya dia nginputin PIN gitu ya, PIN ATM itu salah gitu, sebanyak 3 kali, maka langsung diblokir. Nah gitu biasanya kalau ATM ya. Jadi mengantisipasi
Kalau ada orang yang nggak sengaja nemu kartu ATM terus nyoba-nyoba PIN gitu ya. Jadi dikasih kesempatan sebanyak 3 kali aja. Kalau misalnya lebih dari 3 kali berarti langsung diblokir ya. PIN-nya tuh langsung diblokir ATM-nya. Jadi kalau mau mengaktifkan kita harus ke banknya dulu. Habis itu entah itu bawa identitas ya kayak KK atau KTP dan sebagainya. Nah, itu yang terjadi ya. Alternatifnya jika seandainya pada tahap keempat, itu baris keempat ini, ketika customer menginputkan data identifikasi itu verifikasinya gagal. Jadi dia akan sistem memberikan 3 kali kesempatan. Kemudian yang lain ke-8 katanya. Yang lain ke-8 adalah customer menginputkan nominal penarikan. Dan ke-8 itu alternatifnya adalah jika saldo tidak mencukupi, sistem menampilkan peringatan ya. Jadi kan bisa aja nih ketika customer bank itu menginputkan nominalnya itu ternyata lebih dari jumlah saldonya dia, berarti seharusnya sistem memberi pesan peringatan ya. Pesan peringatan berupa bahwa penarikan itu melebihi saldo yang kita miliki kayak gitu. Jadi ini alternatifnya, ini contohnya. Seandainya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu pada salah satu tahapan ini gitu. Atau bisa dibilang juga seperti pesan error gitu ya. Itu bisa juga jadi alternatif course of events-nya. Oke, itu kira-kira untuk yang use case specification ya. Jadi ada 2, ada high level sama yang expanded. Kemudian ada use case dan domain proses. Sebuah use case menggambarkan sebuah proses menggambarkan urutan kejadian atau event gitu ya. Dan transaksi diperlukan untuk menghasilkan atau melengkapi sesuatu yang berguna bagi sebuah organisasi. Contoh, meminjam buku perpustakaan, mencatat persewaan video, mendaftar ke perguruan tinggi. Nah, ini udah nih tadi ya. Nah, ini contohnya lain lagi, misalnya kayak high level use case, itu merecord video rental gitu. Use case record video rental, aktornya ada customer sama penjaganya gitu ya. Use case ini dimulai ketika seorang pelanggan tiba di kantor kasir gitu dengan video yang akan disewa. Petugas mencatat data video menggunakan informasi data keanggotaan pelanggan. Nah, ini high level kayak gini. Expanded-nya dia lebih detail lagi ya. Jadi bisa dilihat di sini typical course of event-nya itu ada after action sama sistem respon. Use case ini dimulai ketika seorang pelanggan tiba di kasir dengan video yang ingin disewa. Nah, ini misalnya proses menyewa video gitu ya. Kalau zaman dulu itu kan ada tuh sewa-sewa DVD gitu, nggak kayak sekarang ya. Kalau sekarang nyari aja di Google banyak. Apalagi banyak layanan streaming sekarang, tinggal langganan per bulannya berapa, sudah bisa menonton film sepuasnya yang mau kita tonton. Tapi kalau orang dulu itu susah. Mau nonton film harus nyewa ya. Misal mau nonton film apa, kita bisa nyewa dulu ada itu rental DVD sama VCD. Sama kayak rental komik itu ya, penyewaan komik itu kalau dulu kan belum ada tuh komik online kayak sekarang ya, kayak webtoon dan sebagainya. Jadinya orang-orang dulu itu pasti nyewa, misalnya berapa, 1 bulan, 1 minggu, bayar 5.000 udah dapat 1 minggu gitu waktu untuk nyewa. Sekarang nggak ada kayak gitu ya, sudah hilang bisnis sewa-sewa begitu. Nah, terus yang kedua, habis yang ke-1, use case ini dimulai ketika seorang pelanggan tiba di kasir dengan video yang ingin disewa. Ini contoh lainnya ya, yang expanded. Yang kedua, pelanggan menunjukkan kartu keanggotaannya. Jadi setelah dia sampai, pelanggan itu langsung menunjukkan kartu keanggotaannya. Sistem responnya belum ada ya, belum ada berinteraksi sama sistem. Kemudian yang ketiga itu, ini petugas ya, istilah lainnya petugas. Petugas mencatat ID member. Setelah dicatat, baru sistem menampilkan nama dan tanggal expired kartu member. Kemudian petugas mencatat barcode dari data video, sistem menampilkan judul video yang sedang dipinjam, biaya sewa, dan berapa hari peminjaman. Kemudian tahapan ke-7, petugas mengkonfirmasi ulang data peminjaman. Yang ke-8, sistem menghitung sewa dan tanggal jatuh tempo. Yang ke-9, pelanggan mengambil video dan meninggalkan rental ya. Alternatifnya yaitu pada baris 2. Nah, ini kalau seandainya pada tahapan 2 ini ternyata ada beberapa alternatif, kita bisa buat dengan 2A atau 2B. Jadi 2A itu jika pelanggan tidak menjadi anggota, maka use case di cancel ya. Nah, ini hanya berlaku pada anggota, pelanggan sebagai anggota. Kalau yang 2B, jika pelanggan tidak membawa kartu keanggotaannya, maka yang dicatat adalah nomor telepon anggota dan data anggota.
Itu yang 2B. Jadi alternatifnya seperti itu. Oke, jadi ini kesepakatan penamaan use case dimulai dengan kata kerja untuk menegaskan proses. Misalnya seperti membeli item. Ini kalau pakai bahasa Inggris dia buy items, enter an order. Kalau ini dia membeli item, kemudian memasukkan sebuah order gitu ya. Kalau expanded use case dia dimulai dengan skema berikut. Use case ini dimulai ketika apa gitu ya. Jadi di awal tuh pasti selalu use case ini dimulai ketika gitu. Ini udah template gitu ya. Use case ini dimulai ketika selalu tuh pada tahap satunya. Nah, misal use case ini mulai ketika seorang customer tiba di checkout counter dengan video item untuk disewa ya, itu contohnya. Nah, itu use case specification. Jadi, pembuatan atau lebih detail dari sebuah use case diagram dibuatkan spesifikasinya seperti ini. Jadi ada high level, ada yang expanded. Terus saya buat yang mana? Yang mana aja boleh ya. Kalau mau lebih detail lagi, biar yang baca itu lebih tahu gitu. Ya, yang lebih sarankan, yang lebih direkomendasikan adalah buat yang expanded. Jadi dengan expanded ini sudah tahu gitu loh, dijabarkan alternatifnya ini apa saja kalau seandainya tahap keempat ini mengalami kegagalan, atau tahap ke-8 misalnya mengalami kegagalan, jadi ada alternatifnya di sini. Kayak ini ya, kan customer menginputkan nominal penarikan. Tentu kalau orang yang kritis pasti ada pertanyaan ya. Kalau seandainya dia menginputkan nominal penarikan yang lebih dari jumlah saldonya dia bagaimana? Nah, itu harus dibuatkan alternatif. Karena kan yang namanya sistem memang harusnya memberikan alternatif ya kalau seandainya ada hal-hal di luar dugaan yang memungkinkan gitu memunculkan sebuah error. Oke, itu yang use case specification ya. Nah, lanjut lagi. Setelah use case diagram, terus ada diagram lain lagi yang merupakan bagian dari UML. Itu ada activity diagram. Untuk materi sudah saya share juga pada bisa dicek ya. Jadi apa itu activity diagram? Jadi sesuai dengan namanya sebenarnya dengan melihat nama saja sudah tahu ya diagram apa. Jadi diagram yang menggambarkan sebuah aktivitas ya. Nah, ini definisinya apa gitu. Kita gunakan activity diagram untuk menggambarkan workflow ya atau aliran kerja proses. Jadi kita bisa menggambar aliran kerja proses itu dengan menggunakan activity diagram ini. Activity diagram menggambarkan berbagai alir aktivitas dalam sistem yang sedang dirancang. Bagaimana masing-masing alir berawal, decision yang mungkin terjadi ya tentunya kan pasti kalau yang namanya sistem ada decisionnya ya. Contohnya kalau decision itu misalnya kayak dapat potongan gitu kalau beli di harga di atas 1 juta nanti dapat diskon 50%. Nah, jadi kalau decisionnya adalah apakah si pelanggan ini jumlah total dia belanja itu lebih dari 1 juta, kalau ya maka dapat diskon 50%, ya kalau tidak nggak dapat diskon. Diskonnya 6% gitu ya. Nah, itu decision. Tentunya harus ada ya. Jadi sebuah sistem itu pasti akan selalu ada yang namanya decision ini. Kemudian dan bagaimana mereka berakhir. Jadi berakhirnya kayak apa gitu. Workflow. Nah, use case dimulai dengan melakukan pendaftaran bagi pasien yang belum terdaftar. Setelah dilakukan diagnosa oleh dokter, maka hasil diagnosa akan di-entry ke sistem dan seterusnya. Jika kita perhatikan workflow di atas dengan yang menggunakan teks memang bermanfaat, namun jika logika aliran kerja telah kompleks, maka kita akan kesulitan. Kalau seandainya workflow itu dibuat dengan penjabaran seperti ini, oke-oke aja, fine-fine aja gitu. Tapi gimana kalau dia kompleks? Kalau ini kan dia masih sederhana ya. Use case dimulai, artinya orang yang baca tuh masih enak gitu bacanya. Tapi gimana kalau dia lebih kompleks lagi gitu? Kayak misalnya membeli gitu ya, membeli barang pada e-commerce Tokopedia gitu misalnya. Itu kan kompleks banget tuh gimana tahapan kita membeli barang di Tokopedia. Belum lagi ada fitur kalau di Shopee ya ada pay letter dan sebagainya. Itu kan kompleks sekali tuh. Nah, akan sangat susah gitu kalau dibuat dalam bentuk deskripsi seperti ini. Sah-sah aja sih bikin deskripsi kayak gini, tapi kalau dia kompleks sistemnya, itu akan sangat susah dibuatkan workflow dengan penjabaran kalimat deskriptif seperti ini. Nah, oleh karena itu, untuk lebih memudahkan gitu dalam memahami aliran kerja tersebut, kita bisa gunakan yang namanya activity diagram ini. Nah, jadi apa itu activity diagram? Ya tentunya adalah diagram yang menggambarkan alur kerja dari sebuah sistem. Activity, yang pertama ada aktivitas.
Activity menggambarkan sebuah pekerjaan atau tugas dalam workflow. Jadi komponen-komponennya apa saja? Yang pertama ada activity, jadi ada komponen baru lagi. Dia ada activity ya, ini menggambarkan tugasnya tuh ngapain ya, kerjaannya tuh apa, itu activity. Kemudian habisnya activity ada start state ya. Start state ini menunjukkan dimulainya suatu workflow pada sebuah activity diagram. Jadi kayak di flowchart itu ada startnya juga ya. Nah, di sini juga sama, di activity diagram ini juga ada startnya. Jadi ada fitur startnya di sini. Komponen start. Kemudian ada komponen end. End ini tentunya adalah fungsinya untuk menggambarkan akhir atau terminal pada sebuah activity diagram. Jadi akhirnya itu kayak gimana, nanti di ujungnya pasti selalu ada ini gitu ya, end state-nya. Kemudian ada state transition ya, seperti kayak aliran datanya gitu. State transition itu menunjukkan kegiatan apa berikutnya setelah suatu kegiatan sebelumnya gitu. Jadi setelah begini, setelah aktivitas A, kemudian lanjut ke aktivitas D, itu dihubungkan dengan state transition. Decision, nah simbol decisionnya sama seperti decision pada flowchart. Decision adalah suatu titik atau poin pada activity diagram yang mengindikasikan suatu kondisi di mana ada kemungkinan perbedaan transisi, yaitu tadi kayak pilihan ya. Apakah dia belanja lebih dari 1 juta gitu contohnya, itu bisa dibuatkan decision. Kemudian ada swim lanes. Objek swim lane untuk menggambarkan objek mana yang bertanggung jawab untuk aktivitas tertentu. Jadi kayak kita bagi gitu ya, bagian-bagiannya itu ini nama-nama aktornya nanti di atasnya. Misalnya di sini petugas, pelanggan, admin gitu. Nanti dibuatkan dia barisnya di sini gitu atau workflow-nya di sini. Nah, ini ada swim lanes ya, tempatnya kita menggambar activity diagram. Oke, contoh activity diagram, penarikan uang dari account bank melalui ATM. Nah, ini ada aktivitas diagram aktivitas atau activity diagram dari proses menarik uang dari bank gitu ya melalui ATM. Jadi ngambil uangnya sekarang dari ATM. Di sini bisa dilihat aktornya ada 3, customer, mesin ATM, sama bank. Nah, ini ada swim lane-nya, disebut dengan swim lane ya. Jadi dibagi 3 gap seperti ini, 3 bagian seperti ini atau 3 area seperti ini disebut dengan swim lane. Nah, di sini start, bisa dilihat simbol start ya. Start. Kemudian masuk ke aktivitas pertama, insert card. Jadi memasukkan card. Kemudian aktivitas kedua, enter pin. Ini customer. Kemudian dari pihak banknya, jadi mengauthorize ya, mengauthorize apakah pinnya valid atau tidak valid. Nah, jadi ada decision di sini ya, percabangan. Atau di istilah lainnya dia cabang ya, decision. Invalid apa valid? Kalau dia valid, maka kita disuruh memasukkan berapa jumlah saldo yang mau kita tarik atau jumlah uang yang mau kita tarik. Tapi kalau pinnya itu nggak valid atau salah ya kita masukin pin, maka dia akan ngarah ke sini. Dari bank dia akan masuk ke ATM mesin atau mesin ATM, yaitu dia akan mengejek card kita. Jadi akan menolak card kita itu atau dikeluarkan gitu card kita ya. Nah, itu prosesnya. Kalau seandainya dia invalid. Nah, kalau valid pinnya berarti langsung tuh masuk ke enter amount. Jadi balik lagi ke aktor customer-nya, ke bagian customer sekarang. Memasukkan amount ya, jadi jumlah penarikan berapa si customer. Kemudian setelah dia memasukkan jumlah saldo yang mau ditarik gitu atau jumlah uang yang mau ditarik, masuk lagi ke bagian bank. Si bank ini ngecek gitu ya, cek account balance gitu. Jadi bank ini bisa dibilang kayak database-nya ya mungkin ya, bank bagian database-nya. Dia akan mengecek gitu atau sistem ini akan mengecek berapa kira-kira saldonya gitu ya, balance-nya berapa. Nah, masuk lagi ke decision. Apakah saldonya itu lebih dari jumlah penarikan? Kalau iya, maka akan ini masuk ke gini ya. Ini ada istilahnya itu seperti bisa dibilang kayak percabangan juga di sini, tapi bukan percabangan. Kalau dia lebih gitu ya, kalau seandainya, kalau saldonya lebih besar dari jumlah penarikan, maka uangnya bisa ditarik ya dari bank. Jadi si customer tuh bisa narik uang dari banknya. Kalau seandainya
saldonya itu lebih kurang dari jumlah penarikan, maka dia akan diarahkan ke sini. Disuruh menampilkan berapa jumlah balance-nya gitu ya, berapa jumlah saldonya. Kemudian tentunya akan di-eject card-nya gitu ya. Jadi gagal gitu ya, disuruh ulang lagi, dikeluarin gitu loh card-nya dengan otomatis. Nah, kemudian ada debit account. Dia ada account debitnya apa? Tentunya akan menampilkan balance lagi. Setelah itu baru take card ya. Terakhir end. Ya, jadi di akhirnya itu ada end stage ya. Jadi maksud yang garis tebal ini, jadi prosesnya itu dia dari sini itu akan bermuara pada satu titik gitu loh. Kayak ini ya. Jadi take money from slot, habis itu dari debit account itu akan jadi satu di sini, kemudian menjadi satu di show balance. Jadi dua proses ini pada akhirnya akan menjadi satu, yaitu menampilkan saldo. Jadi bisa dikasih garis tebal ini gitu ya. Istilahnya itu fog ya. Nama istilah lain dari garis yang tebal ini fog. Jadi kalau ada dua proses, dia bermuara di satu titik, menjadi satu proses setelah itu kita bisa tambahkan garis tebal sebagai penandanya, kayak gitu. Terus N ya, terakhir N ya. Nah ini contohnya. Contoh-contoh activity diagram. Pengunjung ingin meminjam buku A yang ada pada perpustakaan. Pengunjung meminta petugas perpustakaan untuk meminjam buku yang diinginkan. Petugas melakukan identifikasi apakah pengunjung tersebut merupakan member atau bukan. Apabila member, maka petugas melakukan pencatatan peminjaman. Jika tidak, maka pengunjung diminta untuk melakukan pendaftaran lalu melakukan pembayaran atas pendaftaran tersebut kepada petugas administrasi. Nah, itu contoh-contohnya ya. Jadi ini salah satu contohnya juga. Nah, ini dia belum lengkap ya. Ini nggak lengkap contohnya. Tidak ada swim lane-nya. Jadi startnya dulu pencarian, kemudian validasi. Apakah dia member atau bukan member? Kalau dia bukan member, maka disuruh daftar ya. Setelah daftar disuruh bayar. Kemudian setelah bayar baru bisa minjam. Tapi kalau dia member, dia langsung bisa minjam. Nah, nanti terakhirnya udah end di sini. Nah, itu dia contohnya. Ini proses peminjaman ini ya. Ini contoh dari activity diagram proses peminjaman buku. Nah, ini kalau digambarkan ini belum pakai swim lane. Ini setelah dia isi swim lane-nya ya. Jadi ada 3 aktor, pengunjung, administrasi, sama staf peminjaman. Jadi pengunjung di awal dia di start dulu ya, start state dulu, melakukan pencarian. Kemudian staf peminjaman memvalidasi. Validasi dulu, setelah si pengunjung ini melakukan pencarian, divalidasi dulu dia member atau bukan. Kalau dia bukan member, maka si pengunjung itu harus melakukan pendaftaran. Kemudian setelah mendaftar, dia akan melakukan proses pembayaran. Pembayarannya ke bagian administrasi. Setelah itu baru deh bisa meminjam. Jadi staf peminjaman nanti yang memberikan wewenang pada si pengunjung boleh minjam atau enggak. Kalau dia member ya langsung aja minjam. Nah, ini langsung end stage ya. Oke, itu yang activity diagram. Sejauh ini ada yang ingin ditanyakan terkait use case specification dan activity diagramnya? Ada? Tidak ada? Oh ya, ini ada satu yang ingin saya tambahkan terkait ininya ya, terkait activity diagram yang fog itu tadi, penggabungan ya, istilah lain dari fog itu penggabungan. Bentar. Nah, untuk yang tadi penggabungan itu ada dua jenis ya, ada dua jenis. Dia ada yang seperti ini, kemudian ini begini. Nah, ini disebut dengan istilah lainnya itu adalah fog yang percabangan. Fog percabangan. Nah, ini ada yang fog percabangan ya.
Nah, ini untuk kegiatan yang terjadi secara bersamaan, seperti yang contoh tadi. Jadi kalau ada kegiatan yang terjadi secara bersamaan, itu kita bisa buatkan seperti ini. Ini nanti garis tebal gitu. Yang ini tebal nanti garisnya. Nah, ini disebut dengan fork atau percabangan. Kemudian ada yang prosesnya itu kayak begini. Jadi ada dua, kemudian di sini tebel gitu garisnya. Tebel, baru satu deh keluar. Nah, ini disebut dengan join, penggabungan ya. Jadi dia menggabungkan proses menjadi satu. Ya ini percabangan, fork, bercabang dia. Jadi satu proses itu nanti dipecah jadi dua begini. Contohnya apa? Validasi misalnya. Ini validasi misalnya seandainya di proses activity pertama itu validasi. Ini saya kasih contoh ya, validasi. Ini kan bisa dipecah ya, validasi itu apakah validasi menggunakan apa namanya fingerprint, nah, kayak gitu misalnya fingerprint, atau dengan scan retina, nah gitu misalnya. Jadi validasi fork ya percabangan ada dua, bisa fingerprint atau scan retina. Terus kalau yang join ya kebalikannya. Ini misalnya fingerprint, yang ini scan retina, jadi dijadiin satu gitu. Scan retina, jadi satu yaitu validasi, proses validasi nanti activity-nya gitu. Nah yang ini fork percabangan, yang lagi satu yang prosesnya dua jadi satu itu join, yang prosesnya satu jadi dua itu disebut dengan percabangan. Kalau selain dua, tiga gitu boleh nggak Bu? Di sini ada tagi, tiga itu boleh. Jadi di sini nggak ada batasannya ya. Percabangan itu nggak ada batasannya. Begitupun juga pada join. Intinya dia dari banyak menjadi satu, itu yang join. Kalau yang fork ini dari satu jadi banyak. Itu yang disebut dengan percabangan atau fork. Kalau yang join itu dari banyak jadi satu. Nah, itu menggabungkan dia artinya. Nah, itu di activity diagram itu ada yang seperti itu komponennya. Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Belum ada? Kalau belum, silahkan dicoba ya latihan soalnya. Nah, ini dicoba dulu. Latihan soal, use case diagram, sistem informasi perpustakaan. Tugas kalian adalah yang pertama buat expanded-nya ya. Expanded use case. Terus yang kedua itu buat activity diagram ya, sekalian latihan. Karena nanti UAS kan kalian buat juga nih kalau pakai yang berbasis objek begini, rancangannya dia kan pakai use case diagram. Jadi ada dua ya, buat expanded use case. Yang tadi itu kalau lupa ya expanded itu yang mana, silahkan lihat slide saya. Sama activity diagram yang baru aja saya jelasin. Nah ini dibuat. Jadi use case-nya ada 4 di sini. Berarti kalian buat 4. Expanded use case-nya buat 4 berarti. Begitupun juga dengan activity diagram. Registrasi member gimana prosesnya, peminjaman buku bagaimana, pembalian buku bagaimana, terus cari data buku bagaimana. Silahkan dibuatkan sendiri rules-nya gitu ya. Kalian buatkan sendiri rules-nya. Jadi saya sudah kasih use case diagramnya seperti ini. Sekarang sisanya kalian yang buat sendiri rules dari rancangan sistem yang mau kalian buat. Sudah cukup jelas? Jelas? Nah, silahkan dicoba ya. Bentar.
Belum lagi masukin ekstra. Taruh loh, kita masih ini open cam. Belum lagi masukin ekstra. Belum kelar tuh, belum lagi masukin ininya. Pusing, pusing, pusing. Apakah sudah terlihat, Bu? Sudah terlihat. Coba diperbesar ya, nggak kelihatan soalnya aktivitasnya, di zoom aja itu. Nah, ini baru kelihatan. Tugas, login, cek username dan password, pengunjung, login atau register page, ada akun, ada, kalau ada dia cek username dan password bagian sistemnya. Kalau tidak adanya di mana nih? Nah, ini tulisannya belum ada nih. Tidak adanya ada, tidak adanya belum ya, nanti dikasih keterangan lagi di bagian decision-nya. Tidak ada itu kemana itu. Yang ada sama tidak ada, kami kok tidak ada kayaknya ke bawah ini ya, register page. Berarti masuk ke halaman register. Nah, sudah masuk halaman register. Setelah dari register, dia kemana nih? Yang pengunjungnya. Kan udah register page nih. Nah, ini tanda panahnya kemana nih habis dari register page yang pengunjung? Nah, setelah register ini, harusnya ngapain? Login ya? Atau di sistemnya dia. Nah, ini harus ada nih lanjutannya dari register page ini kemana gitu, dari pengunjung ini. Tugas, ada akun, sistemnya cek username dan passwordnya. True, kalau true dia ke dashboard, kalau false maka ke halaman register. True-nya, kalau false itu ke halaman register gitu ya, petugas, tapi petugas. Petugas login. Oh, petugasnya tuh harus register dulu berarti juga. Berarti ini petugasnya register ya? Atau gimana nih? Ini saya nggak paham nih yang ada register page di bagian petugas ini. Petugas login, terus cek username sama password. Bener nggak? Kalau nggak, dia ke register page. Berarti petugasnya harus daftar dulu lagi berarti. Gitu ya? Sama kayak pengunjung berarti dia kasusnya. Kalau dia gagal Nah, harus. ini Nah, ini kan gimana login, maksudnya Bu. nih? Habis itu ke cek username. Habis itu kalau misalnya tuh ke bagian dashboard, kalau misal false ke bagian register page-nya. Siapa yang ke bagian register page-nya berarti petugasnya? Atau gimana nih? Nah, kalau pengunjung kan register page. Ya, kalau dia nggak punya akun berarti dia harus, berarti setelah itu sistem akan mengarahkan dia ke register page. Tapi kalau petugas ini gimana? Yang register page-nya ini berarti petugasnya username dan passwordnya seandainya false, berarti dia ke halaman register gitu ya, tugasnya. Nah, ini gimana nih maksudnya nih? Kalau true dia ke dashboard, yang petugas, yang activity-nya petugas maksud saya. Kalau pengunjung nggak ada masalah ya. Ini yang petugasnya nih. Ke register page, kalau true dia ke dashboard. Terus, setelah dari dashboard ngapain? Nah, ini dari dashboard ngapain terus? Habis dari sistemnya ini ke dashboard, terus pengunjungnya register page,
Ada akun register page, memasukkan data A, B, C, D, E. Nah, ini gimana nih? Register page, masukkan data A, B, C, D, E, lengkap. Sukses register. Setelah sukses register, sistem ngecek lagi username dan passwordnya. Setelah itu masuk ke sini. Cek username. True. Kalau seandainya username dan passwordnya itu untuk petugas ini tidak true atau sifatnya false, harusnya kan masuk ke halaman login aja lagi. Kenapa harus ke register page? Kasusnya di sini yang ada akun atau tidak ada akun kan pengunjung ya. Nah, ini yang masih saya belum paham ini register page pada petugas ini. Activity-nya ya. Yang pada petugas itu ada register page. Kalau cek username dan passwordnya seandainya dia tidak true atau dibilang false, berarti kan harusnya ke login, balik ke halaman login kayak gitu. Cetak kartu anggota, sukses register. Kemudian si pengunjung itu mencetak kartu anggota. Setelah dia mencetak kartu anggota, cari buku. Nah, ini cari bukunya decision. Decisionnya lagi satu kemana nih? Cabangnya cuma satu aja nih outputnya. Nah, dicari buku ini cabangnya cuma satu aja outputnya. Harusnya kan ada yang lagi satu. Cari buku, kan gitu. Nah, ini nggak ada nih. Lagi satu mana? Kalau memang tidak ada decision, ya jangan dipaksain buat ada decision. Kalau ini kan mau nih lengkap, ya atau tidak. Kalau ya, ya dia sukses registrasi. Kalau tidak, disuruh masukkan lagi datanya. Gitu. Cek database, cari buku, terus keyword input. Dari keyword input ini, nah ini kemana nih? Keyword input selesai berarti, sampai di pengunjung. Nah ini habis dari keyword input, ini numpuk atau gimana nih ininya? Numpuk ya. Nah dipindahin aja. Nah, kayak gini kan enak ya daripada kayak tadi tuh nempel yang lagi satu kesannya kayak nggak ada dia. Cek database buku, sistemnya ngecek database buku, ketemu nggak? Kalau ketemu, pinjam ini gimana maksudnya? Ketemu tidak? Kalau ketemu ya, kalau ya berarti pinjam input hari. Kalau tidak gimana? Kan balik lagi cek database book ya, ya nggak? Berarti kan ada looping di sini. Kalau dia nggak ketemu berarti dia balik lagi ke cek database book. Ketemu, kalau iya dia pinjam nggak? Kalau ya berarti input hari. Kalau tidak cari lagi gitu ya. Cari lagi, ketemu tidak, pinjam nggak, cari lagi. Kalau cari lagi dia ya, input, insert data peminjaman. Nah ini input apa nih? Nggak kebaca, apa itu tulisannya? Coba diperbesar, saya nggak lihat. Yang ini insert data peminjaman, cari lagi. Kalau tidak, insert data peminjaman. Oh, input keyword. Cari lagi input keyword. Nah, kalau sudah, insert data peminjaman. Nah, kalau udah, maka cek data peminjaman. Si petugas punya tugas. Deadline. Cek deadline-nya.
kontak peminjam gitu. Cek data peminjaman. Sudah deadline belum? Kalau lewat lebih dari waktu pinjam gitu aja di sini. Kalau lebih dari waktu pinjam berarti denda. Kalau enggak ya udah kembalikan bukunya sama si pengunjung. Itu aja. Jadi petugas nanti ngasih denda dia. Setelah itu baru end ya. Jangan lupa diakhiri dengan end stage-nya ya, yang bulat itu. Jadi diawali dengan start, diakhiri dengan end. Nah, gituin aja. Deadline ke kontak peminjam. Ini aja jangan isi kontak lagi. Saya rasa nggak ada deh kayaknya orang pinjam buku sampai dikontak sama petugasnya. Mending langsung aja kalau dia lebih dari deadline peminjaman ya udah kasih denda. Kalau seandainya tidak lebih dari deadline, berarti ya udah tinggal dikembalikan aja bukunya. Gitu. Jadi langsung pengunjung mengembalikan buku. Habis itu udah deh end state ya. Oke. Nah, itu tadi dari temannya activity diagramnya. Jadi kira-kira seperti itu untuk activity diagramnya ya. Jadi sudah kompleks tadi dibuat sama temannya, sudah keseluruhan. Yang expanded ada yang udah buat. Yang expandednya belum nih. Kalau belum semua, salah satu use case saja boleh kok, kayak pengembalian buku gitu aja. Ada yang udah, yang pengembalian buku mungkin bagian use case pengembalian buku atau bagian peminjaman. Jadi itu dibuatkan satu-satu, berarti nanti ada expanded use case-nya ada 4. Ya baru segini sih buatnya dari atas ya baru 2. Apa namanya peminjaman. Oke, coba Ibu baca yang registrasi. Golin konteksnya melakukan pendaftaran anggota perpustakaan. Primary actor-nya adalah anggota sama admin atau petugas. Typical course of event. Use case dimulai ketika seorang pengunjung perpustakaan mengajukan untuk meminjam buku. Petugas akan menanyakan status keanggotaan pengunjung. Jika belum terdaftar, pengunjung wajib melakukan registrasi keanggotaan. Petugas mencatat identitas pengunjung. Sistem menampilkan data yang diinput petugas. Petugas validasi data pengunjung. Sistem mendaftarkan pengunjung sebagai anggota. Kemudian sistem mencetak kartu anggota. Oh, berarti ini petugasnya yang mendaftarkan pengunjungnya ya, pengunjungnya berarti ya, bukan pengunjungnya daftar sendiri, nggak daftar sendiri dia ya. Dibantu sama petugasnya, jadi berarti kayak petugasnya berarti yang inputin gitu, yang inputin data si pengunjungnya gitu ya. Iya, salah ya? Oh, enggak sih, nggak salah kan, ada yang begitu perpustakaan, ada yang enggak. Sistem menampilkan data yang diinput petugas. Nah, alternatifnya itu sistem mendaftarkan pengunjung sebagai anggota. Petugas mencatat identitas pengunjung. Sistem menampilkan data yang diinput petugas. Petugas validasi data pengunjung. Sistem mendaftarkan pengunjung sebagai anggota. Untuk oh ya, jangan lupa isikan angka-angkanya ya, kayak dari angka 1, angka 2 itu wajib itu diisi. Di sebelah sininya ya, di depannya itu. Jadi dari 1 tadi yang paling atas itu. Nah, itu wajib nih. Ya, itu jangan pakai strip begitu tapi angka 1. Oke, Bu. Nah, itu 1.
terus yang di bawahnya berarti 2 ya, Sampai bawah dulu ya. dan seterusnya gitu. Alternatifnya ini coba ke atas, tugas validasi data pengunjung. Petugas akan menanyakan status keanggotaan pengunjung. Jika belum terdaftar, pengunjung wajib melakukan registrasi keanggotaan. Petugas mencatat identitas pengunjung. Nah, kalau sudah terdaftar, bagaimana? Itu bisa jadi alternatif. Oh, berarti misalnya kan jika pengunjung merupakan member, berarti aktivitas ini di cancel gitu ya? Bukan di cancel, artinya ada alternatifnya gitu. Kan seandainya nih, tadi yang line keberapa itu bisa jadi alternatif. Coba ada tambahan alternatifnya. Yang line ketiga ya. Yang ini ya? Yang ketiga, jika belum terdaftar, pengunjung wajib melakukan registrasi keanggotaan. Berarti jika sudah terdaftar, ya pengunjung tinggal tidak perlu melakukan registrasi gitu aja. Itu nanti di alternatifnya di line ketiganya. Taruh alternatif tuh tetap paling bawah Bu ya, atau misalnya pas ada lane yang kemungkinan ada alternatif di bawah lane-nya tuh kita taruh, atau di bawah paling bawah aja gitu. Paling bawah, selalu alternatif itu paling bawah dia. Jadi nanti kasih keterangan line 3. Nah, ini kan line ketiga tadi. Nah, kasih keterangan deh. Jadi kalau jika pengunjung sudah terdaftar sebagai member, maka use case registrasi tidak dijalankan begitu. Bentar, ini kayaknya ada yang ngechat saya nih. Nah, kayak gitu. Jadi alternatifnya kayak gitu dia. Jika pengunjung sudah terdaftar, use case registrasi tidak dijalankan. Gitu. Oke. Dah. Sekarang minjam buku. Peminjaman buku, untuk mencatat peminjaman buku pelanggan, aktornya, member, sama tugas. Yang pertama berarti use case ini dimulai ketika member perpustakaan mengajukan peminjaman buku. Yang kedua, petugas meminta member card. Yang ketiga, petugas mengecek kartu anggota. Yang keempat, sistem menampilkan informasi member seperti nama, status keanggotaan, alamat, dan kontak. Nah, yang selanjutnya, petugas menginput data buku yang ingin dipinjam atau dalam barcode-nya. Sistem menampilkan informasi buku, judul biaya peminjaman, dan lain-lain. Petugas konfirmasi ulang detail peminjaman. Sistem menampilkan detail buku, lama peminjaman, biaya sewa, deadline pengembalian. Member mendapat buku dan meninggalkan perpustakaan. Nah, alternatifnya adalah yang bisa jadi alternatif. Misalnya dia bukan anggota itu ya? Berarti kebalikannya. Line yang ke ini berarti ke atas. Alternatif berarti line yang keberapa tuh? Nah, alternatif dulu nama line-nya gitu, baru apa gitu ya. Jika pengunjung bukan member, berarti itu line keberapa tuh yang ada alternatif? Ya. Yang ini berarti Yang petugas meminta member card ini bisa dijadikan alternatif ya. Jadi jika jika pengunjung tidak bisa menampilkan member card, berarti dia harus registrasi gitu aja. Yang member card itu bisa ditambahin alternatif. Kalau tidak membawa member card gitu bisa Bu ya? Kan ada nggak bawa gitu. Kalau nggak bawa bisa. Nah, itu bisa juga. Nggak bawa sama nggak punya. Nah, itu bisa kamu jadikan alternatif. Jadi nanti line-nya tuh line keberapa tadi? 3 ya? 3A, 3B berarti. Line 3A. Kalau member tidak membawa member card, maka bisa diganti dengan apa? Misalnya KTP. Itu kita yang buat sendiri rules-nya gitu. Bisa menggunakan KTP atau nomor HP yang terdaftar sebagai keanggotaan. Nah, itu bisa dimintain gitu ya kalau dia nggak bawa member card. Line 3A. Terus line 3B, alternatif lainnya, kalau si member ini memang nggak punya gitu, pada dasarnya memang nggak punya member card, artinya dia harus registrasi sebagai member.
kayak gitu. Itu tambahin di alternatif kayak gitu. Alternatif itu seperti itu gitu. Nah, itu boleh kayak gitu. Jadi kita yang bikin rules-nya sendiri gitu. Ya, segitu aja sih Bu, yang ininya belum puas ya, belum selesai. Oke. Belum selesai. Ya, nggak masalah. Yang penting udah ya, udah paham berarti ya. Udah. Udah ya, udah lumayan paham berarti ya. Ngasih alternatif juga udah paham berarti kan ya. Jadi kita memikirkan kemungkinan-kemungkinan lain yang bisa terjadi pada tahapan itu gitu. Itu kan tahapannya nanti ada tahap 1, tahap 2, makanya saya kasih angka kan depannya itu. Kalau di activity dia di expanded use case ini kan ada angka dia di tahap masing-masing tahapannya. Jadi kita pikirkan gitu kemungkinan-kemungkinan lain dari tahapan tersebut. Nah, kayak tadi itu ya siapa tahu kan dia membernya ini nggak bawa. Gimana kalau dia nggak bawa member card berupaan gitu, ketinggalan di rumah? Dia harus ada alternatifnya. Atau dia memang tidak punya member card gitu, dalam artian dia berarti belum daftar, berarti kita arahkan dia untuk mendaftar, kita jadikan alternatif ya. Saya stop sharing Bu ya. Oke, makasih ya Nunik. Ya Bu. Oke, itu kira-kira untuk hari ini ada yang ditanyakan terkait activity diagram sama use case specification? Tidak ada? Tidak ada ya? Silahkan bisa dicoba lagi latihannya, bisa dilanjutkan. Jadi sekian perkuliahan hari ini. Terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah hadir. Selamat malam, bisa live ya. Malam, makasih Bu. Makasih Bu.